Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini telah Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu kembali, melakukan aktivitas belajar mengajar dan aktivitas lainnya. Salat beriring salam kita hadirkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita kepada zaman yang serba berkembang maju saat ini. Anak-anak Bapak sekalian yang Bapak sayangi, pada hari ini Bapak ingin mengajak kalian untuk membahas materi. Lihat materi kita hari ini terkait dengan memaknai peraturan perundang-undangan, itu pada bab 3. Silakan anak-anak membuka bukunya untuk melihat lebih jelas isi materinya. Sudah? Nah, ada beberapa hal yang mau Bapak sampaikan. Yang pertama adalah tentang urutan daripada undang-undang dasar. Maaf, Bapak ulangi. Ada yang perlu Bapak sampaikan, yaitu urutan daripada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Bang, apa aja lah, ulang lagi aja lah. Ada dipotong apa? Ya. Yang pertama yaitu terkait urutan. Urutan pertama adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua adalah TAP MPR. Dan yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang disingkat dengan UU atau Perpu. Selanjutnya yaitu peraturan pemerintah disingkat dengan PP. Selanjutnya ada peraturan presiden yang disingkat dengan Perpres. Selanjutnya ada peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. Dan yang terakhir adalah Perda kabupaten kota atau peraturan daerah kabupaten kota. Ini untuk urutan, ya. Nah, selanjutnya pihak-pihak atau lembaga yang menyusun daripada peraturan perundang-undangan tersebut. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dibuat oleh MPR. Siapa MPR itu? MPR terdiri dari DPR dan DPD atau gabungan dari DPR dan DPD. Nah, untuk TAP MPR, begitu juga demikian, TAP MPR disusun oleh MPR juga. Nah, selanjutnya undang-undang atau Perpu disusun oleh DPR. Selanjutnya peraturan presiden dibuat oleh presiden. Begitu juga dengan peraturan presiden atau disingkat Perpres dibuat oleh presiden. Nah, untuk Perda provinsi ini disusun oleh DPRD bersama dengan gubernur. Selanjutnya peraturan daerah kabupaten atau kota dibuat atau disusun oleh DPRD bersama dengan bupati atau wali kota, ya. Nah, dan yang terakhir Bapak ingin sampaikan tentang kategori wilayah, karena tidak semua peraturan itu berlaku di setiap wilayah. Nah, dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai kepada peraturan presiden ini berlaku secara nasional. Ya anak-anak ya, paham ya? Berlaku secara nasional dari Sabang sampai Merauke. Satu wilayah Indonesia itu semuanya berlakulah peraturan yang dari A sampai E ini. Ya. Nah, sementara peraturan daerah provinsi ini hanya berlaku di provinsi tertentu. Dan peraturan daerah kabupaten kota juga hanya berlaku di dalam wilayah kabupaten atau kota tertentu. Nah, untuk memahami lebih jelas lagi ya secara singkat bahwa kenapa ya Pak kok harus ada Perda provinsi? Karena untuk menghormati ciri khas budaya dan potensi setiap masing-masing wilayah. Contoh, kalau Provinsi Aceh memiliki Perda Kanun atau Perda Syariat yang menerapkan hukum syariat di sana diwajibkan, bagaimana mungkin hukum syariat ini dapat dipaksakan di Papua, yang sementara kita tahu bahwa daerah Papua itu sangat menjunjung tinggi yang namanya kebudayaan lokal mereka. Jelaslah ini bertentangan dengan mereka. Maka inilah manfaat daripada penerapan peraturan daerah setiap masing-masing wilayah. Untuk sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Nah, kalau memang ada yang kurang jelas, silakan anak-anak bertanya kepada Bapak dan kepada Pak Darwin bagi kelas yang diajarkan oleh Pak Darwin melalui kolom komentar pada Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.